إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. Banyak sekali wasiat para ulama salaf tentang masalah ini. Dan ada hal-hal yang sangat mulia di mana yang perlu kita ingat. Seperti misalnya perkataan Hasan Basri rahimahullah, ulama-ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, waktu ditanya, apa rahasianya? Kenapa anda bisa zuhud? Kenapa anda ini bisa seperti ini? Hasan Basri itu teman-teman, kalau kita ketemu sama dia di zamannya, dikatakan, diceritakan oleh murid-muridnya, bicaranya kalau ketemu cuma surga, neraka, kematian. Nggak ada yang lain, surga, neraka, kematian. Orang datang, nasihatnya masalah surga. Orang datang, masalah neraka. Diingatkan masalah kematian. Luar biasa. Selalu itu saja. Jadi dia jadikan nasihat buat dirinya buat orang lain. Pernah ditanya, apa rahasia zuhud anda ini? Kok bisa anda begini luar biasa, bisa kontrol diri 24 jam, perkataannya cuma ibadah saja. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil orang lain. Gak ada ceritanya itu, oh ini proyek, tidak jadi saya dapat berarti rezeki diambil orang. Mustahil. Tidak akan sampai kepada anda kecuali yang sudah Allah catatkan. Kalau bukan punya kita teman-teman akan sampai kepada orang yang sudah dicatatkan. Saya pernah beli makanan kesukaan saya di satu tempat, kemudian saya lupa di bandara. Padahal saya beli dari tempat itu mungkin tidak dijual di tempat lain. Lalu kemudian pada saat saya turun dari pesawat saya ingat, subhanallah saya lupa makanan itu. Saya bilang karena bukan rezeki saya, Allah sampaikan ke tangan orang yang akan memakannya. Tidak sampai ke kita. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Untuk apa ribut? Kalau bagianku pasti sampai. Kalau bukan bagianku tidak akan sampai. Biar dia muter-muter nyari jalan, tidak akan dapat. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Gak mungkin orang wakili aku untuk sholat malam, untuk baca Quran, juga orang sakit, gak mungkin. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itu aku sibuk beramal saleh. Karena aku butuh itu. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Ada pengawasan, dia tahu Allah melihatnya. Dan aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah amal atau bekerja amal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Kata beliau dalam statement yang lain, jauhilah dunia ini. Artinya, hindari hal-hal yang haram di dunia ini. Karena yang halal dibolehkan, hindari yang haram. Karena yang haram di dunia ini atau yang dilarang, seperti ibaratnya ular. Kalau disentuh dengan tangan, mulus. Tetapi racunnya mematikan. Ular kalau kita pegang lembut sekali, licin bahkan. Tapi salah sedikit dia bisa menggigit dan mematikan buat kita. Juga pernah ditanya satu kali Hasan Basri teman-teman tentang dunia ini. Ada orang tanya dia, bagaimana pendapat anda tentang dunia? Dia mengatakan, engkau menanyakan sesuatu yang besar sekali. Dan tidak bisa dibandingkan, susah. Dunia ini, kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia dimulai dengan tangisan. Begitu kita bayi lahir, nangis duluan. Tanpa busana. Dan pada saat meninggal, ditangisi juga tanpa busana. Cuma pakaian kain kafan. Di antaranya suka duka. Cobaan, sakit, ganggu orang, utang nggak bayar, segala macam. Sementara akhirat dimulai dengan kegembiraan kalau dia orang beriman dan dia abadi selamanya. Bagaimana bisa dipertemukan? Mustahil. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus sadari masalah-masalah seperti ini. Ada hal yang lebih penting lagi daripada statement-statement seperti ini. Yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam banyak sekali dalil-dalil. Ya. Dan ini teman-teman harus direnungi baik-baik. Atau saya akan sampaikan hadis-hadis dan juga ya, ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Baru kita tutup nanti insya Allah dengan apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Statement yang menarik sekali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini disebutkan dalam hadis Bukhari, saya mulai dengan ini. Irtahalatid dunya mudbirah. Ketahuilah, dunia terus berjalan dan sudah akan pergi. Jadi ada orang-orang sebelum kalian sudah berlalu. Dan kita pun melalui seperti mereka. Masa anak-anak, bayi,
bayi, anak-anak, remaja, punya angan-angan menikah, punya keturunan, jadi tua kakek dan nenek meninggal. Irtahalatid dunya mudbira. Dunia sudah pergi loh ini, jangan kau balik mengejarnya. Wartahalatil akhiratu mukbilah. Sementara di depan matamu akhirat sedang datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan kedua wilayah ini ada keturunan-keturunannya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikan dirimu sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisab. Karena sekarang di dunia beramal tapi belum ada hisabnya. Wa gadan hisabun wala amal. Dan besok di akhirat hisab tapi tidak lagi amal. Ini kalau diambil maknanya luar biasa dalamnya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menasihatin kita semua. Kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana wasiat ya, dari Nabi SAW tentang masalah dunia ini dan bagaimana kita melaluinya. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa'ud atau wa'udda nafsaka min ahli al-kubur. Artinya, jadikan dirimu di dunia ini seperti orang asing atau orang lewat saja. Artinya laluin dengan mudah, nikmat syukuri, cobaan sabari. Dan kalau ada cobaan teman-teman, yakin dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Pasti Allah janji, Allah nggak akan pungkiri janjinya. Setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, tinggal tunggu sabar. Kadang-kadang teman-teman di cobaan itu ada derajat yang Allah mau kasih kita di surga, butuh 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah. Umur kita cuma 60, tapi Allah mau kita sampai di situ. Allah coba dengan penyakit 10 tahun. Allah coba dengan 3 tahun 4 tahun orang tidak bayar utang. Allah coba dengan ini dan itu. Maka sabar teman-teman. Nabi SAW diuji, meninggal anaknya. Semua anak beliau laki-laki, 3 orang meninggal semua. Padahal beliau berharap jadi penerusnya. Meninggalnya Qasim, masih kecil, 2-3 tahun. Meninggalnya Abdullah setelahnya, harapan Nabi SAW juga meninggal. Ibrahim juga meninggal setelahnya. Gak ada lagi anak laki-laki. Gitu kan? Harapan beliau. Istri tercinta Khadijah meninggal di masa hidup beliau. Orang-orang tercinta banyak di antara sahabatnya, pamannya Hamzah mati, terbunuh. Beliau tersiksa, diganggu oleh orang sampai pernah sholat di Mekah, dituangin kotoran unta, sabar. Di kota Taif dilempari dengan batu, setiap kaki beliau SAW terangkat, dilempar batu. Yang turun, ya dilempar batu juga, jadi dua-duanya berdarah. Ribuan orang melemparinya, tapi Nabi SAW sabar. Melalui itu semua, karena beliau tahu itu teman-teman sekalian. Dan beliau mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang mulia. Nanti akan saya ingatkan itu di akhir pertemuan, berhubungan dengan masalah nikmatnya surga dan siksanya neraka itu sendiri. Kata Nabi SAW, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan selalu tanamkan dalam dirimu kalau kau adalah penghuni kuburan. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar berkata menanggapi hadis ini, yaqul idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kau telah tiba di sore hari, jangan pernah menghayal menunggu esok pagi, belum tentu kau hidup. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Dan kalau kau sudah tiba pada saat pagi hari, jangan tunggu sore, enggak ada jaminan. Misalnya kau keluar rumah, kita enggak buat apa-apa tapi kita ditabrak oleh kendaraan. Bisa terjadi banyak hal. Jangan pernah menghayal teman-teman nasib nanti masuk ruangan ICU di rumah sakit baru mati. Enggak. Di sini saya yakin di Palopo ada rumah sakit, semoga Allah selamatkan kita dari tempat ini. Tapi teman-teman di rumah sakit berapa ruangan ICU? 1, 2, berapa paling banyak? 3. Kenapa sedikit? Mana lebih banyak? Orang yang sedang berobat di rumah sakit atau orang jalan di pinggir jalan? Hah? Mana jawabannya orang Palopo ini? Atau enggak ngerti saya bahasa Indonesia? Hah? Orang di pinggir jalan. Maksudnya apa? Kenapa itu contoh saya datangkan teman-teman? Artinya lebih banyak orang mati sehat. Karena orang banyak mengkhayal, oh nanti kalau sudah masuk ruangan ICU baru mati. ICU cuma 2-3. Di pinggir jalan banyak orang yang sehat, tapi mati juga. Jangan mengkhayal. Oh saya masih muda, masih kencang kulitnya. Banyak orang yang masih muda mati. Ya, banyak. Mati kalau datang tidak menunggu.